pendekatannya bukan science based, bukan scientific based, tapi pendekatan filosofis itu. Ya. Filosofis. Iya, pendekatan filosofis itu tidak ada dasar bukti. Biasanya ya pendekatan filosofis itu ya tergantung filosofinya siapa. Misalkan psikologi dalam waktu yang lama banget itu sangat mengandalkan pendekatan filosofinya Sigmund Freud itu. Lama gitu ya. Lama. Seni juga Freud. Nah, bahkan sampai sekarang itu ulasan tentang seni gitu ya. Selalu didasarkan pada Freudian kebanyakan itu. Padahal Sigmund Freud itu mengembangkan teori-teorinya itu ya menurut wangsitnya dia sendiri, benar wangsit gitu. Dia mengembangkan teorinya itu berdasarkan mimpi-mimpinya dia. Itu apa bukan wangsit kalau gitu? Mimpi itu. Jadi dia membagi pikiran pikiran orang itu menjadi mainnya orang itu adalah dari 3 ego, id dan super ego itu. Ya. Tapi sebetulnya itu adalah pengembangan dari Platonik bahwa dalam diri manusia itu ada kuda putih dan kuda hitam, ya. Dan otak manusia itu harus ada di tengah-tengahnya untuk mengendalikan kuda putih, kuda hitam ini, yang satu baik, satu jelek, gitu ya. Itu kan Platonik banget, gitu ya. Nah, neuroscience tidak begitu, ya. Jadi kalau apakah secara neuroscience ego, id dan super ego itu ada dalam neuroscience? Nggak ada. Nggak ada. Itu pendekatan filosofis itu, ya. Kalau neuroscience sudah jelas pendekatannya adalah pendekatan ilmiah berdasarkan bukti. Gitu. Pendekatan ilmiah, buktinya apa? Gitu. Tapi kalau teorinya Freud itu pendekatan filosofis. Ya filosofis. Gitu. Tentu filosofisnya Freud beda dengan filosofisnya Jung misalnya. Ya, beda juga dengan filsafat-filsafat yang lain. Ya itu adalah kalau kita melakukan pendekatan filosofis. Nah, secara neuroscience sendiri emosi itu apa itu? Sebetulnya yang disebut emosi dalam neuroscience yang paling baru itu adalah emosi itu adalah bagaimana otak kita itu mengenali pola dan bagaimana otak itu merespon pola tersebut. Itu yang namanya emosi. Gitu. Ya itu. Jadi pola pada itu. Pola lingkungan. Pola diri kita dan pola lingkungan kita. Ya. Jadi otak itu akan merespon pola yang terjadi pada lambung kita. Otak merespon itu. Ya, otak merespon. Jadi kalau misalkan terjadi lambung kita itu jam 9 pagi itu lapar, apa yang respon yang dilakukan? Itu adalah emosi itu. Emosi. Dan banyak ingatan kita itu adalah ingatan-ingatan emosional, bukan ingatan rasional. Ya. Bukan rasional. Jadi kalau dibagi 2, otak kita hanya bisa dibagi 2. Ya. Sadarnya. Ya. Otak kita itu ada yang namanya ada sistem saraf pusat itu ya. Ada yang ada yang otonom ya, ada yang tidak otonom. Jadi sistem itu ada sistem saraf pusat itu ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf tepi, ada sistem saraf otonom itu ya. Otonom itu bagaimana misalkan detak jantung kita itu dikendalikan oleh sistem saraf otonom, meskipun itu pun ada di batang otak kita. Batang otak kita gitu ya. Jantung sendiri punya sistem saraf otonom yang membuat jantung itu berdetak itu. Ada itu. Sistem saraf juga itu. Hanya saja 99,9% saraf manusia itu ada di otak. Nah, aktivitas kita ini dikendalikan oleh 2 hal. Yang satu adalah otak emosi, yang satu adalah otak rasional. Ya, itu adalah seimbang itu, Dok, seimbang. Tidak.
98% lebih kita itu dikendalikan oleh otak emosi. Oh, emosi ya justru yang besar. Ya, jadi aktivitas kita sehari-hari ini lebih dari 98% didrive oleh otak emosi, alih-alih otak rasional. Ya, itu. Otak rasional itu porsinya sedikit karena kesadaran itu munculnya belakangan. Ya, itu. Misalkan kalau aku nanya, ini Santi ini, kamu waktu umur 2 tahun ingat nggak? Enggak, ya. Enggak, kamu nggak sadar. Kamu nggak sadar. Jadi waktu pada saat anak pada umumnya ya ada. Kalau saya ini umur 6 bulan masih sudah ingat saya itu. Memang agak kelainan otak saya ini. Iya, itu. Sebagai Savant syndrome dan Asperger syndrome, saya ini umur 6 bulan pada saat saya belum belajar berjalan itu saya ingat. Dan saya tahu persis itu waktu saya ingat pada saat pertama kali saya jalan, ingat itu. Tapi pada umumnya manusia nggak seperti saya ini. Ini saya ini berarti aneh ya, Dok, pengecualian ini tidak umum. Ya, ekstrim gitu ya. Variasi dari kehidupan aja. Ya. Itu variasi dari kehidupan. Ya, itu. Pada umumnya anak-anak kecil waktu umur 2 tahun itu dia nggak ingat apa-apa kok. Nggak tahu. Dia tidak merasa dirinya ada itu. Tapi dia melakukan, bisa diajak ngomong ya, gitu. Bisa diajak ngomong. Bisa merespon gitu ya. Bisa makan. Nah, pada saat itu keputusan-keputusannya itu didrive oleh otak emosi. Oh, nggak sadar kok gitu ya. Rasional dari mana? Enggak, itu adalah otak emosi. Ya, itu otak emosi. Otak emosi kita itu apa? Misalkan Bu Santi ini kalau misalkan dari kantor sudah jam 4 sore memutuskan pulang, keputusan pulang itu adalah keputusan rasional. Ya, waktunya pulang ini, itu keputusan rasional. Tapi sadar, mulai ya? Sadar loh ya. Sadar ya. Emosi itu juga sadar. Sadar ya. Emosi itu juga sadar. Emosi itu juga sadar. Misalnya keputusan pulang itu adalah keputusan rasional. Tapi mengambil dompet, masukkan ke dalam tas, ngambil kunci, buka pintu, jalan ke mobil, nyetar mobil, nyetir, itu sudah nggak pakai dipikir itu. Mikir otomatis itu. Jalan di dok. No. Kamu nyetir tuh udah nggak mikir lagi. Enggak. Kadang-kadang malah sering-sering tahu-tahu sampai rumah. Padahal tadi harus mampir apotek gitu. Orang nyetir itu ya, belok kanan, belok kiri itu nggak pakai mikir itu. Nggak pakai mikir. Orang itu sepedaan itu nggak pakai. Aku tak mancal kaki kanan, kaki kiri tak angkat nggak pakai itu, otomatis itu. Nah itu yang namanya didrive oleh otak emosi itu. Orang latihan main bulu tangkis, orang main bola itu nggak pakai dipikir itu. Bola shuttlecock datang dia langsung namplek. Itu karena dia latihan itu, melatih otak emosinya untuk memberi respon. Itu dia emosi itu, emosi kita itu menyimpulkan pola dan merespon pola itu. Ya, jadi seorang orang pemain bulu tangkis itu, dia 8 jam di lapangan bulu tangkis, sehari 8 jam. Dalam rangka dia itu melihat pola yang sebanyak-banyaknya, pola jatuhnya shuttlecock, pola musuhnya itu memukul bagaimana, dan dia merekam kalau begini saya harus merespon seperti ini. Makin lama dia di lapangan bulu tangkis, makin banyak pola yang terekam di otaknya, makin cepat dia merespon sesuai dengan yang diharapkan. Refleks bisa dok ya? Bukan refleks. Bukan. Refleks itu tidak lewat otak itu. Kalau refleks itu ada yang namanya patella refleks gitu ya. Refleks itu tidak lewat otak. Jadi gerakan refleks itu tidak lewat otak. Misalkan dari dengkul yang ditutup itu ya, itu patella refleks itu sampai tulang belakang dia balik lagi, tidak lewat otak gitu. Berbeda. Jadi yang namanya pemain bola, pemain bulu tangkis tidak pernah mengandalkan refleks. Mereka mengandalkan emosi gitu. Ya, mereka mengandalkan ingatan-ingatan emosi. Itu yang namanya ingatan-ingatan implisit gitu ya.
Naik sepeda itu adalah memori implisit itu. Sekali naik sepeda, nggak akan pernah lupa caranya naik sepeda. Nah, ingatan implisit atau memori implisit ini adalah kerja otak emosi. Gitu. Nah, kerja otak rasional itu adalah memori eksplisit. Ya, memori eksplisit itu ada yang namanya memori episodik. Kamu tadi ngapain pagi itu, ya. Ya, itu adalah episodik gitu. Ya, ada lagi memori-memori semantik gitu. Mengenai tempat, angka, waktu, itu memori-memori semantik. Misalkan tanya 2 tambah 2 berapa, itu adalah memori semantik gitu, ya. Memori semantik gitu. Ibu kota Amerika di mana itu. Itu memori semantik gitu, ya. Kalau memori episodik itu misalkan kamu tadi ngapain gitu. Pagi tadi jam 8 ngapain gitu. Nah, memori episodik itu mencoba merekam aktivitas kita itu apa. Terus kamu besok mau ngapain itu. Itu adalah memori episodik. Nah, memori implisit dan memori yang eksplisit ini yang memisahkan adalah cara kerja otak emosi dan cara kerja otak rasional. Hanya dua ini gitu ya. Itu. Hanya dua ini. Gitu. Memori kita itu hanya dua ini. Cara kerja otak kita itu ada keputusan-keputusan rasional. Tanganku gini nih, tanganku gerak ini adalah di drive oleh otak emosi, bukan otak rasional. Makan, minum ini ya, minum ya, sambil merem pun, sambil lihat pun, nggak usah lihat, bisa ini, mengarahkan gelas ini ke mulut. Ini adalah karena latihan dari kecil. Makan itu sambil gini, sendok ini masuk mulut. Kalau yang sendok masuk mata, ini Sri Mulat biasanya kayak gini. Sri Mulatan. Nah, itu adalah cara kerja otak emosi. Pada saat pertama kali bayi itu latihan makan, wah cemot semua itu. Pada dasarnya itu melatih, mengarahkan otot-otot kita itu berkoordinasi, menggerakkan sendok ini ke mulut. Ya, itu adalah memori episodik, memori implisit itu. Itu adalah melatih otak emosi kita mengingat semuanya, pola-pola. Kalau kita itu bawa nampan bagi, kalau dulu ya ada tamu itu, ya, yang ngasih, yang ater-ater ke depan itu ke tempatnya tamu itu latihan dulu, itu latihan, gocek-gocek, gitu ya. Tapi sekali dia bisa, dia tidak akan pernah lupa caranya bagaimana bawa nampan supaya kopi atau tehnya itu nggak gocek itu. Itu bukan refleks, itu adalah koordinasi otot-otot kita, otot tangan, otot lengan ya, mata kita melihat bagaimana supaya nggak gocek-gocek gitu. Tapi sekali orang bisa bawa nampan tanpa tumpah, dia akan tahu caranya bawa nampan ini supaya nggak tumpah. Gitu. Koordinasi ratusan otot jalan itu tanpa tumpah. Sama dengan anak kecil latihan jalan itu adalah kaki kanan dulu apa, itu adalah latihan bagaimana otak emosi kita itu menggerakkan ratusan otot bekerja bareng dan bisa jalan gitu. Dan itu perlu latihan. Tapi sekali anak itu bisa jalan, dia tidak akan pernah lupa bagaimana caranya jalan. Ya, sekali kita bisa naik sepeda, kita tidak pernah lupa caranya naik sepeda itu. Bahkan sambil ngomong, sambil tola-tole, belok kiri, belok kanan. Padahal pertama kali latihan ini kaki kanan pakai kiri dulu ya itu. Pada saat otak rasional kita itu mulai mengambil alih sesuatu yang diperlukan untuk ingatan implisit, justru bermasalah itu. Nggak usah dipikir, pancalan aja gitu ya. Ya. Jadi keterampilan bersepeda itu berbeda dengan caranya bersepeda, pengetahuan bersepeda itu. Kalau pengetahuan bersepeda itu adalah sadel, bokong diatok, ditaruh sadel, kaki kanan ini di pedal, itu adalah pengetahuan. Gitu. Tapi kegiatan bersepeda itu berbeda, sehingga pengetahuan tentang seni dengan berseni itu berbeda. Gitu.
pengetahuan tentang cara main bola dan main bola itu berbeda. Gitu. Itu ya pelatih bola itu disuruh main bola ya nggak entos. Dia bisanya berteori kok mengarahkan itu. Iya. Itu Alex Ferguson itu coba suruh bal-balan gitu ya. 10 menit ngos-ngosan dia itu. Itu berbeda. Nah, kembali ya ini. Jadi emosi itu adalah nah, kalau di breakdown emosi ini adalah banyak emosi dalam otak kita. Intuisi itu adalah salah satu emosi kita. Intuisi itu adalah salah satu emosi kita. Bagaimana kita bisa otak kita itu memprediksi pola itu ya. Jadi intuisi itu adalah kita memprediksi pola yang akan muncul. Alih-alih kita merespon pola yang sudah ada. Intuisi itu adalah emosi kita, salah satu bentuk intuisi kita itu memprediksi, ya, memprediksi itu. Ya, memprediksi apa sesuatu yang terjadi. Dari mana? Dari pola-pola yang ada masuk dalam memori kita. Itu. Ya, memori. Intuisi itu. Instinktif itu intuisi ya. Insting itu. Insting itu bukan sesuatu yang di luar tubuh kita. Insting itu juga hasil kerja otak kita. Ya. Karena jadi, kita ini gimana, Bu? Jadi kalau intuisi itu juga hubungannya dengan memori ya, Dok? Tidak dengan alam bawah sadar ya? Insting itu adalah salah satu bentuk emosi kita. Ya. Intuisi. Pusat intuisi itu ada di daerah yang namanya hipokampus. Ini limbic system gitu ya. Dalam sini. Jadi intuisi kalau kita itu orang yang berintuisi, jadi misalkan orang ya dia datang, misalnya ini, saya pekerja seni, ya, saya pekerja seni, ada orang datang nih, gitu. Kira-kira orang ini seleranya itu seperti ini, kadang-kadang gitu kan? Kita kadang-kadang bisa memprediksi orang kalau begini nih, seleranya itu seperti ini. Gitu. Orang kalau seperti ini, cocoknya adalah dengan model-model yang seperti ini. Bisa nggak kira-kira seniman gitu? Banyak seniman kayak gitu itu. Seniman itu mengikuti jadi yang contoh aja. Pada saat penyanyi itu tampil, kira-kira dia ingin mendapatkan respon yang bagus apa enggak? Iya. Ada. Dan pada saat dia mendapatkan respon yang bagus, dia mencoba banyak pola. Kira-kira audiens itu senang yang bagaimana gitu. Ya, itu intuitif itu. Dalam hal ini, otaknya si penyanyi itu mencari pola kira-kira audiens ini senang yang bagaimana gitu. Ya. Jadi seniman itu alih-alih dia itu sibuk dengan dirinya sendiri, bukan. Seniman itu juga merespon kira-kira apa yang diharapkan orang lain itu. Ya, itu. Contoh kalau kita ke Jogja itu ada di Bandara Yogyakarta yang baru itu ada Pangeran Diponegoro yang krewak ndase itu ya itu. Itu kan bagus itu. Dan dia melatih itu juga akan memprediksi kira-kira orang seneng nggak ya dengan yang kayak gini gitu. Ya. Seniman itu diperlukan intuisinya. Kalau seniman itu tidak mau merespon atau tidak bisa merespon orang-orang di sekitarnya, ya nggak payu ya itu. Ya nggak payu itu. Ya, itu adalah intuitif. Intuisi itu adalah salah satu jenis emosi kita, di mana emosi ini dia menentukan, bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Itu adalah intuisi, memprediksi itu. Banyak salahnya, iyalah banyak salahnya itu ya. Intuisi itu banyak salahnya kok. Banyak salahnya. Dok. Tapi ya bagaimana? Apa bisa intuisi itu diartikan juga sebagai feeling yang kuat? Bagaimana dengan seorang seniman yang
berkarya dengan mengedepankan feeling untuk membuat komposisi penuangan tanda dalam karyanya. Ya, iya. Gitu. Apakah intuisi itu bisa sebagai feeling yang kuat begitu? Ya, memang ya. Feeling itu kan emosi toh ya, gitu ya. Itu kan istilah saja, feelingku ini ya. Feelingku kalau aku gambar gini nih, banyak yang seneng. Iya nggak sih? Selalu gitu, itu ya. Masa ada saya seniman itu terus kemudian yang aku nggak peduli orang lain suka apa enggak sama suka apa enggak. Itu kalau ada begitu ya ada yang gitu tapi nggak laku dan dia nggak jadi siapa-siapa itu. Dan jadi nggak jadi siapa-siapa itu. Karena bentuk seni itu adalah bentuk komunikasi. Gitu. Bentuk komunikasi. Kalau kita mundur ke belakang ke sejarah peradaban manusia, gambar-gambar di gua, itu adalah datangnya belakangan. Setelah orang itu bisa membuat panah untuk berburu, ya kan? Orang bisa masak, itu. Baru pada saat ada orang itu, manusia itu punya waktu senggang, gitu. Dia menggambarkan pendapatnya itu pada dinding-dinding gua, gambar, bison diburu gitu. Ya. Jadi seni itu dalam otak kita itu munculnya belakangan gitu. Munculnya belakangan. Kalau sejarah ya, jadi kalau kita sejarah evolusi otak kita itu, seni itu munculnya belakangan gitu. Baru sekitar 80.000 tahun yang lalu ditemukan ada gambar-gambar di gua itu. Gambar-gambar di gua. Di gua orang gambar bison atau gambar kebo, gambar kuda itu. Ya itu belakangan itu. Sebelumnya orang nggak gambar itu. Apa? Dia berbicara secara verbal, narasi membuat narasi. Nah, pada saat orang mulai menggambarkan apa yang ada dalam pikirannya itu dengan gambaran-gambaran, lah mulai seni bekerja itu. Ya, mulai ada seni dalam manusia. Nah, sebetulnya itu pun juga cara mereka berkomunikasi dengan pihak lain itu. Jadi seni itu adalah bagaimana manusia itu berkomunikasi dengan manusia lain itu. Karena hanya manusia lain yang bisa melihat seni itu sendiri. Sampai sekarang kita tidak melihat ya, belum melihat belum pernah ada bukti spesies lain itu gambar itu belum ada. Gitu. Hanya manusia yang bisa gambar ini. Gitu. Menuangkan apa yang ada dalam otaknya dalam gambar itu. Hanya manusia itu, ya, hanya manusia. Ya kalau menggunakan alat itu simpanse juga bisa menggunakan alat. Ya, memukul gitu, menggunakan alat. Tapi sampai sekarang hanya manusia yang bisa gambar itu, yang gambar, itu. Gambar menuangkan apa yang ada dalam pikirannya, itu. Dalam bentuk gambar, dalam bentuk. Nah, gambar itu lama-lama ya berkembang, ya itu, berkembang. Itu. Ada aliran yang macam-macam lah, ya itu. Ada ekspresionis, ada naturalis itu. Tapi pada dasarnya itu adalah ekspresi manusia menuangkan apa yang ada dalam otaknya. Dan itu adalah emosi. Emosi. Dok, ya. Dok, bagaimana kalau jika seseorang itu ya, seorang seniman itu mengaktualisasikan emosinya seperti kayak perasaan yang sakit, terluka dalam sebuah karyanya. Apakah memang ada getaran atau resonansi dari emosi tersebut ketika seorang penikmat seni melihat karyanya? Bagaimana dari sudut pandang neuroscience? Dalam sudut pandang neuroscience, rasa sakit, trauma. Ya. Dalam berseni itu ya, orang itu biasanya memang bisa orang itu mengungkapkan perasaannya. Ada. Nggak usah dalam gambar, dalam lagu kan juga gitu ya. Orang mengungkapkan perasaannya. Gitu. Ya, orang mengungkapkan perasaannya. Ebit GAD itu, Ebit GAD misalnya itu ya. Volume 4 itu dia jerit-jerit soal kamelia itu. Kita kan bayangkan kamelia itu sopo sih sakjane itu. Ya kan itu ya. Nah, setelah dia dekat sama istrinya yang kemudian jadi istrinya ya, masa jerit-jerit soal kamelia lagi ya enggak lah itu. Nanti marah istrinya itu ya.
Itu ya, itu juga bagaimana seorang seniman itu terus kemudian mengungkapkan perasaannya. Dan ungkapan perasaan itu tidak selalu terus kemudian mendapatkan nasib baik, ya enggak itu. Seniman kan juga butuh nasib baik itu. Orang yang jerit-jerit soal misalkan nangis jerit-jerit soal kekasihnya yang mati itu ya banyak, tapi Ebit GAD aja yang beruntung itu sampai volume 4 gitu ya. Kamele 1, Kamele 3, Kamele 2, kedua, 3 dan 4 itu. 4. Itu nasib baik itu. Nah, tapi yang ditanyakan Bu Santi tadi, apakah mungkin seorang seniman itu mengekspresikan perasaannya dalam karya seninya? Loh ya sangat mungkin itu. Sangat mungkin itu. Meskipun tidak selalu itu. Ya, tidak selalu itu. Contohnya ya, yang ini Dok. Jadi kalau yang ya. Bagaimana? Yang ini Dok, jadi emosi yang kan tidak ada yang negatif dan positif kan dokter bilang. Jadi kalau yang seperti rasa sakit, trauma itu yang diungkapkan dalam sebuah karya. Jadi kan ketika seorang penikmat seni itu melihat karya tersebut, kan ada transfer feeling. Jadi dia ikut merasakan apa yang dirasakan, apa yang rasa sakit senimannya itu. Ungkapan rasa sakit, rasa sedihnya itu ada di situ. Ya. Itu sebetulnya ya tebak-tebak buah manggis saja sih. Ya, itu. Jadi kalau kita melihat gambar yang digambar oleh Antonio Blanco misalnya ya, kita ke Ubud sana adalah lihat Antonio Blanco itu. Kita ngira-ngira itu Antonio Blanco adalah gini. Itu kita ngarang-ngarang aja sih gitu. Orang kita nggak tahu persis apa yang dirasakan Antonio Blanco itu. Nggak tahu persis itu. Sebetulnya kalau kita misalkan kita itu misalkan melihat fotonya gambarnya siapa ya misalnya ini Mona Lisa itu. Mona Lisa. Wah, itu ada ribuan narasi untuk menjelaskan bagaimana Leonardo da Vinci itu menggambar Mona Lisa itu. Ya, itu. Kita mencoba apa yang dirasakan oleh Leonardo da Vinci itu. Nah, kita nggak tahu kan, tiba sakjane itu pesenan, itu ya nggak tahu kita. Itu. Leonardo da Vinci itu gambar sketsa itu banyak yang nggak jadi itu banyak itu. Coba deh datang ke sana itu, ke museumnya itu, banyak dia nyeket gambar yang nggak jadi itu banyak itu. Dan itu pesanan, dia berapa banyak pesanan gereja Vatikan yang digambar oleh Leonardo da Vinci dan yang nggak jadi itu banyak itu banyak. Jadi sebetulnya kalau kita itu mencoba mendefinisikan apa yang dirasakan oleh seniman pada saat dia menggoreskan kuasnya itu sebetulnya kita terjebak oleh emosi kita sendiri itu. Ya itu dunia seni ya begitu. Makanya ada kritikus seni misalnya gitu ya. Kritikus seni itu dari mana? Lah ya dia berdasarkan teori-teori yang dia pelajari. Misalkan orang menganalisa gambar, kalau dia itu terpengaruh oleh pendekatan filsafatnya Freud, ya Freudian banget dia pasti itu. Ya. Freudian banget itu. Beda kalau misalkan dia itu Kantian tuh, ya orang Emmanuel Kant, beda banget itu. Ya. Jadi cara orang menganalisa hasil seni itu dipengaruhi oleh bagaimana nilai-nilai seni itu yang masuk dalam memorinya itu. Memori yang mana? Bukan memori implisit, justru memori yang eksplisit gitu. Pengetahuan manusia tentang seni itu adalah memori eksplisit. Tapi menggambar itu adalah masalah menuangkan memori implisit. Beda ya? Beda itu. Orang mengkritik seni, kritikus seni itu berdasarkan pengetahuannya dia tentang seni. Sementara orang berseni itu adalah memori yang implisit, emosi dia itu.
Ada kan orang pelukis yang tidak paham teori-teori, ada kan? Banyak itu. Wah, orang gambar itu misalkan kalau dulu misalnya ya, kalau di Malang zaman tahun 70-an, 80-an itu ada seniman-seniman jalanan yang gambar di kertas itu ya. Gambar apa? Misalkan gambar kartu Natal, kartu itu. Dia pakai teori, nggak pakai gitu. Nggak pakai. Oh, seneng aja gambar. Tapi begitu ketemu orang lulusan fakultas seni, wah, sama dia dianalisa. Wah, ini naturalis ini. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Naturalis itu apa? Dia nggak tahu gitu. Nggak tahu itu. Ya banyak tahu orang yang dipelajari. Loh, yang gambar itu loh. Nggak tahu dia. Seniman jalanan yang gambar di kartu pos dulu itu. Kalau tanya, kamu itu aliran apa? Nggak tahu dia itu. Iya. Nggak tahu. Kritikus yang tahu itu. Buku 21 Pelajaran untuk Abad 21 karya Yuval Noah Harari. Dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Bagian 1 Tantangan Teknologi. Bab 2 Kerja. Saat Anda besar nanti, Anda mungkin tidak punya pekerja. Kami tidak tahu seperti apa pasar kerja di tahun 2050. Secara umum setuju bahwa pembelajaran mesin dan robotika akan mengubah hampir setiap baris bekerja, dari memproduksi yogurt hingga mengajar yoga. Namun, ada pandangan yang bertentangan tentang sifat perubahan dan yang akan terjadi. Beberapa percaya bahwa dalam 1 atau 2 dekade saja, miliaran orang akan menjadi berlebihan secara ekonomi. Yang lain mempertahankannya bahkan dalam jangka panjang otomatisasi akan terus menghasilkan pekerjaan baru dan kemakmuran yang lebih besar bagi semua. Jadi, apakah kita berada di ambang pergolakan yang menakutkan? Atau apakah ramalannya belum seperti contoh lain dari histeria ludite yang tidak beralasan? Sulit untuk mengatakannya. Takut itu otomatisasi akan membuat pengangguran besar-besaran kembali ke ke-19 abad, dan sejauh ini mereka tidak pernah terwujud. Sejak awal revolusi industri, untuk setiap pekerjaan yang hilang dari mesin setidaknya 1 pekerjaan baru diciptakan, dan standar hidup rata-rata telah meningkat secara dramatis. Namun ada alasan bagus untuk berpikir bahwa kali ini berbeda, dan itu pembelajaran mesin akan menjadi pengubah permainan nyata. Manusia memiliki 2 jenis kemampuan, fisik dan kognitif. Di masa lalu, mesin bersaing dengan manusia terutama dalam kemampuan fisik mentah, sementara manusia mempertahankan keunggulan besar atas mesin dalam kognisi. Karenanya sebagai pekerjaan manual di bidang pertanian dan industri diotomatiskan, pekerjaan layanan baru muncul yang membutuhkan jenis keterampilan kognitif yang hanya dimiliki manusia, belajar, menganalisis, mengkomunikasikan dan di atas segalanya memahami manusia emosi. Namun, AI sekarang mulai mengungguli manusia lebih banyak dan lebih dari keterampilan ini, termasuk dalam pemahaman manusia emosi. Kami tidak mengetahui bidang aktivitas ketiga manapun, di luar fisik dan kognitif, di mana manusia akan selalu mempertahankan keunggulannya sangat penting untuk menyadari bahwa revolusi AI bukan hanya tentang komputer menjadi lebih cepat dan lebih pintar. Ini didorong oleh terobosan dalam ilmu kehidupan dan ilmu sosial juga. Semakin baik kita memahami biokimia mekanisme yang mendukung emosi, keinginan dan pilihan manusia, semakin baik komputer bisa menjadi dalam menganalisis perilaku manusia, memprediksi manusia keputusan, dan menggantikan pengemudi manusia, bankir dan pengacara. Dalam beberapa dekade terakhir penelitian di berbagai bidang seperti ilmu saraf dan ekonomi perilaku memungkinkan ilmuwan meretas manusia, dan khususnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana manusia membuat keputusan. Itu ternyata pilihan kita tentang segala hal mulai dari makanan hingga pasangan bukan berasal dari beberapa keinginan bebas yang misterius, melainkan dari miliaran neuron yang menghitung probabilitas dalam sepersekian detik. Intuisi manusia, yang dibanggakan ada dalam kenyataan, pengenalan pola. Pengemudi yang baik, bankir dan pengacara tidak punya intuisi magis tentang lalu lintas, investasi, atau negosiasi, lebih tepatnya, oleh mengenali pola yang berulang, mereka melihat dan mencoba menghindari kecerobohan pejalan kaki, peminjam yang tidak kompeten, dan penjahat yang tidak jujur. Ternyata juga bahwa algoritma biokimia otak manusia masih jauh dari sempurna. Mereka mengandalkan pada heuristik, jalan pintas dan sirkuit usang yang disesuaikan dengan Afrika sabana bukan ke hutan kota. Tidak heran bahkan pengemudi yang baik, bankir dan pengacara terkadang membuat kesalahan bodoh.
Artinya, AI bisa mengungguli manusia bahkan dalam tugas-tugas yang seharusnya jiwa dalam hal firasat mistik. Jika Anda berpikir AI perlu bersaing dengan manusia, dengarannya tidak mungkin. Tapi kalau AI banget perlu bersaing dengan jaringan saraf dalam menghitung probabilitas dan mengenali pola, kedengarannya jauh lebih menakutkan. Secara khusus, AI bisa lebih baik dalam pekerjaan yang menuntut intuisi tentang orang lain orang. Banyak garis pekerjaan, seperti mengendarai kendaraan di jalan yang penuh pejalan kaki, meminjamkan uang kepada orang asing, dan menegosiasikan kesepakatan bisnis, membutuhkan kemampuan untuk menilai emosi dan keinginan orang lain dengan benar orang-orang. Apakah anak itu akan melompat ke jalan? Apakah pria berjas itu berniat mengambil uang saya dan menghilang? Akankah pengacara itu bertindak atas ancamannya, atau dia hanya menggertak? Selama dianggap bahwa emosi dan keinginan yang dihasilkan oleh roh non-materi, tampak jelas bahwa komputer tidak akan pernah bisa menggantikan driver manusia, bankir dan pengacara. Untuk bagaimana komputer dapat memahami manusia yang diciptakan secara ilahi roh? Padahal jika emosi dan keinginan ini sebenarnya tidak lebih dari algoritma biokimia, tidak ada alasan mengapa komputer tidak dapat menguraikan algoritma ini, dan melakukannya jauh lebih baik daripada Homo sapiens manapun. Seorang pengemudi meramalkan niat seorang pejalan kaki, seorang bankir menilai kredibilitas calon peminjam, dan pengacara yang mengukur suasana hati di meja negosiasi tidak bergantung pada sihir. Sebaliknya, tanpa sepengetahuan mereka, otak mereka mengenali pola biokimia dengan menganalisis wajah, ekspresi, nada suara, gerakan tangan, dan bahkan bau badan. AI dilengkapi dengan sensor yang tepat dapat melakukan semua itu dengan lebih akurat dan andal daripada manusia. Oleh karena itu, ancaman kehilangan pekerjaan tidak hanya disebabkan oleh munculnya infotech. Ini hasil dari pertemuan antara infotech dengan biotech. Jalan dari pemindai MRI ke pasar tenaga kerja itu panjang dan berliku-liku, tetapi bisa masih tercakup dalam beberapa dekade. Apa yang dipelajari ilmuwan otak hari ini tentang amigdala dan otak kecil mungkin memungkinkan komputer untuk mengungguli psikiater dan pengawal manusia pada tahun 2050. AI tidak hanya siap untuk meretas manusia dan mengungguli mereka dalam hal apa adalah keterampilan manusia yang unik. Ia juga menikmati keunikan non-manusia kemampuan, yang membuat perbedaan antara AI dan pekerja manusia dari jenis bukan hanya gelar. Dua non-manusia yang sangat penting kemampuan yang dimiliki AI adalah konektivitas dan pembaruan. Karena manusia adalah individu, sulit untuk menghubungkan mereka menjadi satu yang lain dan untuk memastikan bahwa semuanya mutakhir. Sebaliknya, komputer bukan individu, dan mudah untuk mengintegrasikan mereka ke dalam satu perangkat fleksibel jaringan. Karenanya apa yang kita hadapi bukanlah penggantian jutaan pekerja manusia individu oleh jutaan robot dan komputer individu. Sebaliknya, individu manusia cenderung digantikan oleh yang terintegrasi jaringan. Oleh karena itu, ketika mempertimbangkan otomatisasi, salah membandingkan kemampuan seorang pengemudi manusia dengan mobil yang dapat mengemudi sendiri, atau satu dokter manusia dengan satu dokter AI. Sebaliknya, kita harus melakukannya membandingkan kemampuan kumpulan individu manusia dengan kemampuan jaringan terintegrasi. Misalnya, banyak pengemudi yang tidak terbiasa dengan semua lalu lintas yang berubah peraturan, dan mereka sering melanggarnya. Selain itu, karena setiap kendaraan entitas otonom, ketika dua kendaraan mendekati persimpangan yang sama pada saat yang sama, pengemudi mungkin salah mengkomunikasikan niat mereka dan bertabrakan. Mobil self-driving, sebaliknya, semuanya dapat dihubungkan satu sama lain. Kapan dua kendaraan seperti itu mendekati persimpangan yang sama, mereka sebenarnya bukan dua entitas terpisah, mereka adalah bagian dari satu algoritma. Kemungkinan mereka mungkin miskomunikasi dan karena itu bertabrakan jauh lebih kecil. Dan jika Kementerian Perhubungan memutuskan untuk mengubah beberapa peraturan lalu lintas, semuanya dilaku mengemudi kendaraan dapat dengan mudah diperbarui pada saat yang sama. Dan kecuali ada bug dalam program, mereka semua akan mengikuti peraturan baru untuk surat. Demikian pula, jika Organisasi Kesehatan Dunia mengidentifikasi penyakit baru, atau jika laboratorium menghasilkan obat baru, hampir tidak mungkin untuk memperbarui semua para dokter manusia di dunia tentang perkembangan ini. Sebaliknya, bahkan jika Anda memiliki 10 miliar dokter AI di dunia, masing-masing memantau kesehatan dari satu manusia, Anda masih dapat memperbarui semuanya dalam satu pemisahan kedua, dan mereka semua dapat saling mengkomunikasikan umpan balik mereka tentang penyakit atau obat baru. Keunggulan potensial konektivitas dan kemampuan pembaruan sangat besar sehingga setidaknya dalam beberapa baris pekerjaan yang mungkin akal untuk menggantikan semua manusia dengan komputer. Bahkan jika secara individu beberapa manusia masih melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada mesin. Anda mungkin keberatan dengan beralih dari manusia individu ke jaringan komputer, kita akan kehilangan keunggulan individualitas.
Untuk misalnya, jika seorang dokter manusia membuat keputusan yang salah, dia tidak membunuh semua pasien di dunia, dan dia tidak menghalangi perkembangan semua obat baru. Sebaliknya, jika semua dokter benar-benar hanya satu sistem, dan sistem itu membuat kesalahan, akibatnya bisa menjadi bencana besar. Sebenarnya, namun, sistem komputer yang terintegrasi dapat memaksimalkan keuntungan konektivitas tanpa kehilangan manfaat individualitas. Anda bisa menjalankan banyak algoritma alternatif di jaringan yang sama, sehingga pasien di remote desa hutan dapat mengakses melalui smartphone tidak hanya satu dokter berwibawa, tetapi sebenarnya 100 dokter AI yang berbeda, yang kinerja relatif terus-menerus dibandingkan. Anda tidak suka apa itu Dr. IBM memberitahumu? Tidak masalah. Bahkan jika Anda terdampar di suatu tempat di lereng Kilimanjaro, Anda dapat dengan mudah menghubungi Dr. Baidu untuk pendapat kedua. Manfaat bagi masyarakat manusia kemungkinan besar akan sangat besar. Dr. AI dapat memberikan perawatan kesehatan yang jauh lebih baik dan lebih murah untuk miliaran orang, terutama bagi mereka yang saat ini tidak menerima perawatan kesehatan sama sekali. Terima kasih untuk algoritma belajar dan sensor biometrik, warga desa miskin di negara terbelakang mungkin akan menikmati perawatan kesehatan yang jauh lebih baik melalui dia smartphone daripada yang didapat orang terkaya di dunia saat ini dari yang paling banyak rumah sakit kota maju. Demikian pula, kendaraan yang bisa mengemudi sendiri bisa memberi orang jauh lebih baik layanan transportasi, dan khususnya mengurangi kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Saat ini hampir 1,25 juta orang tewas setiap tahun dalam kecelakaan lalu lintas, 2 kali jumlah yang terbunuh oleh perang, kejahatan dan terorisme digabungkan. Lebih dari 90% kecelakaan ini disebabkan oleh kesalahan manusia. Seseorang minum alkohol dan mengemudi, seseorang mengirim pesan sementara mengemudi, seseorang tertidur di belakang kemudi, seseorang melamun bukannya memperhatikan jalan. Lalu lintas Jalan Raya Nasional AS Administrasi Keselamatan memperkirakan pada tahun 2012 bahwa 31% kecelakaan fatal terjadi AS melibatkan penyalahgunaan alkohol, 30% terlibat ngebut, dan 21% terlibat pengemudi yang terganggu. Kendaraan self-driving tidak akan pernah melakukan apapun hal-hal ini. Meskipun mereka menderita masalah dan keterbatasan mereka sendiri, dan meskipun beberapa kecelakaan tidak bisa dihindari, menggantikan semua pengemudi manusia dengan komputer diharapkan dapat mengurangi kematian dan cedera di jalan sekitar 90%. 8 dengan kata lain, beralih ke kendaraan otonom kemungkinan besar akan menghemat kehidupan 1 juta orang setiap tahun. Oleh karena itu, akan menjadi kegilaan untuk memblokir otomatisasi di bidang seperti transportasi dan perawatan kesehatan hanya untuk melindungi pekerjaan manusia. Lagi pula, apa yang pada akhirnya harus kita lindungi adalah manusia, bukan pekerjaan. Driver yang berlebihan dan dokter hanya perlu mencari hal lain untuk dilakukan. Mozart di dalam mesin. Setidaknya dalam jangka pendek, AI dan robotika tidak mungkin bisa sepenuhnya menghilangkan seluruh industri. Pekerjaan yang membutuhkan spesialisasi dalam kisaran yang sempit aktivitas rutin akan otomatis. Tapi itu akan jauh lebih sulit untuk menggantikan manusia dengan mesin dalam pekerjaan yang kurang rutin yang menuntut penggunaan berbagai keterampilan secara bersamaan, dan itu melibatkan penanganan skenario yang tidak terduga. Ambil perawatan kesehatan, misalnya. Banyak dokter fokus hampir secara eksklusif memproses informasi. Mereka menyerap data medis, menganalisisnya, dan menghasilkan diagnosis. Perawat, sebaliknya, juga butuh kebaikan keterampilan motorik dan emosional untuk memberikan suntikan yang menyakitkan, ganti membalut, atau menahan pasien yang melakukan kekerasan. Oleh karena itu, kami mungkin akan dokter keluarga di ponsel cerdas kami puluhan tahun sebelum kami memiliki perawat yang andal robot. 9 industri perawatan manusia, yang merawat orang sakit, orang muda dan orang tua, kemungkinan akan tetap menjadi benteng pertahanan manusia untuk waktu yang lama. Memang, karena orang hidup lebih lama dan memiliki lebih sedikit anak, perhatikan orang tua mungkin akan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat dalam tenaga kerja manusia pasar. Di samping kepedulian, kreativitas juga merupakan rintangan yang sangat sulit otomatisasi. Kami tidak membutuhkan manusia untuk menjual musik kepada kami. Kami bisa unduh langsung dari toko iTunes, tetapi komposer, musisi, penyanyi dan DJ masih darah daging. Kami tidak hanya mengandalkan kreativitas mereka untuk menghasilkan musik yang benar-benar baru, tetapi juga untuk memilih di antara pikiran berbagai kemungkinan yang tersedia. Namun demikian, dalam jangka panjang tidak ada pekerjaan yang benar-benar aman otomatisasi. Bahkan artis pun harus diperhatikan. Dalam seni dunia modern biasanya berhubungan dengan emosi manusia. Kami cenderung berpikir bahwa artis adalah penyaluran kekuatan psikologis internal. Dan itulah seluruh tujuan seni adalah menghubungkan kita dengan emosi kita atau menginspirasi dalam diri kita perasaan baru. Akibatnya,
Ketika kita datang untuk mengevaluasi seni, kita cenderung menilainya dari sudut pandangnya dampak emosional pada penonton. Namun jika seni ditentukan oleh emosi manusia, apa yang mungkin terjadi setelah algoritma eksternal dapat memahami dan memanipulasi emosi manusia lebih baik daripada Shakespeare, Frida Kahlo atau Beyoncé? Bagaimanapun, emosi bukanlah fenomena mistik. Mereka adalah hasil dari proses biokimia. Oleh karena itu, dalam waktu yang tidak terlalu lama algoritma pembelajaran mesin dapat menganalisis streaming data biometrik dari sensor di dalam dan di dalam tubuh Anda, tentukan tipe kepribadian Anda dan suasana hati Anda berubah, dan menghitung dampak emosional yang tertentu lagu, bahkan kunci musik tertentu, kemungkinan besar ada pada Anda. Dari semua bentuk seni, musik mungkin yang paling rentan terhadap big data analisis, karena baik input maupun output cocok dengan sendirinya penggambaran matematika. Inputnya adalah pola matematis suara gelombang, dan keluarannya adalah pola elektrokimia dari badai saraf. Dalam beberapa dekade, algoritma yang melampaui jutaan musik pengalaman mungkin belajar untuk memprediksi bagaimana masukan tertentu menghasilkan secara khusus keluaran. Misalkan Anda baru saja bertengkar hebat dengan pacar Anda. Algoritma dalam biaya sistem suara Anda akan segera membedakan emosi batin Anda kekacauan, dan berdasarkan apa yang diketahuinya tentang Anda secara pribadi dan tentang manusia psikologi secara umum, itu akan memainkan lagu-lagu yang disesuaikan dengan Anda kesuraman dan gema kesusahan. Lagu-lagu tertentu ini mungkin tidak bekerja dengan baik dengan orang lain, tetapi sempurna untuk tipe kepribadian Anda. Setelah membantu Anda berhubungan dengan kedalaman kesedihan Anda, algoritma kemudian akan memainkan satu lagu di dunia yang kemungkinan besar akan menghibur Anda. Mungkin karena alam bawah sadar Anda menghubungkannya dengan masa kecil yang bahagia, memori yang bahkan tidak Anda sadari. Tidak ada DJ manusia yang bisa berharap untuk itu cocok dengan keterampilan AI semacam itu. Anda mungkin keberatan bahwa AI akan membunuh kebetulan dan mengunci kami di dalam kepompong musikal sempit, ditenun oleh suka dan tidak suka kita sebelumnya. Bagaimana dengan mengeksplorasi selera dan gaya musik baru? Tidak masalah. Kamu dapat dengan mudah menyesuaikan algoritma untuk membuat 5% dari pilihannya benar-benar acak, secara tidak terduga memberikan Anda rekaman file ansambel gamelan Indonesia, opera Rossini, atau hit K-pop terbaru. Seiring waktu, dengan memantau reaksi Anda, AI bahkan dapat menentukan tingkat keacakan yang ideal yang akan mengoptimalkan eksplorasi sambil menghindari gangguan. Mungkin menurunkan tingkat kebetulan menjadi 3% atau meningkatkannya menjadi 8%. Keberatan lain yang mungkin adalah tidak jelasnya bagaimana algoritma dapat melakukannya menetapkan tujuan emosionalnya. Jika Anda baru saja bertengkar dengan pacar Anda, sebaiknya algoritma yang bertujuan untuk membuat Anda sedih atau gembira? Apakah mengikuti secara membabi skala emosi, baik, dan emosi, buruk? Mungkin ada saat-saat dalam hidup kapan saat yang baik untuk merasa sedih? Pertanyaan yang sama, tentu saja, bisa diarahkan pada musisi dan DJ manusia. Namun dengan suatu algoritma, ada banyak hal solusi menarik untuk teka-teki ini. Salah satu pilihannya adalah menyerahkannya kepada pelanggan. Anda dapat mengevaluasi file emosi manapun yang Anda suka, dan algoritma akan mengikuti Anda mendikte. Apakah Anda ingin berkubang dalam mengasihani diri sendiri atau melompat kegirangan? File algoritma akan mengikuti petunjuk Anda. Memang, algoritma dapat belajar untuk mengenali keinginan Anda bahkan tanpa Anda menyadarinya secara eksplisit. Alternatifnya, jika Anda tidak mempercayai diri sendiri, Anda dapat menginstruksikan algoritma untuk ikuti rekomendasi dari psikolog terkemuka mana saja yang Anda ikuti kepercayaan. Jika pacar Anda pada akhirnya mencampakkan Anda, algoritma dapat membantu Anda melalui 5 tahap resmi terjadi dengan memainkan bob kesedihan. Pertama, membantu Anda nyonya S1 MC High Pronunciation Verin, Don't Worry, Be Happy. Lalu yang apa membangkitkan amarah Anda dengan You Octano, Alanis Morissette. Mendorong Anda untuk tawar-menawar dengan Enemy Quit Pass, karya Jacques Brel dan Paul Young S, Come Back and Stay. Menjatuhkan Anda ke jurang depresi dengan Adele S, Someone Like You, dan Hello. Dan akhirnya membantu Anda menerima situasi dengan I Will Survive, karya Gloria Gaynor. Langkah selanjutnya adalah algoritma mulai mengutak-atik lagu dan melodi sendiri, mengubahnya sedikit agar sesuai dengan kebiasaan Anda. Mungkin Anda tidak menyukai bagian tertentu dalam lagu yang sangat bagus. Itu algoritma tahu itu karena jantung Anda berdetak kencang dan tingkat oksitosin Anda turun sedikit setiap kali Anda mendengar bagian yang mengganggu itu. Algoritma bisa menulis ulang atau mengedit catatan yang menyinggung. Dalam jangka panjang, algoritma dapat mempelajari cara membuat seluruh lagu, bermain dengan emosi manusia seolah-olah itu adalah keyboard piano. Menggunakan data biometrik,
Algoritma bahkan dapat menghasilkan melodi yang dipersonalisasi, yang akan Anda hargai sendirian di seluruh alam semesta. Seringkali dikatakan bahwa orang terhubung dengan seni karena mereka menemukan diri mereka zen di dalamnya. Hal ini dapat menyebabkan hasil yang mengejutkan dan agak menyeramkan jika dan kapan. Katakanlah, Facebook mulai membuat seni yang dipersonalisasi berdasarkan semua yang diketahuinya tentang Anda. Jika pacar Anda meninggalkan Anda, Facebook akan memperlakukan Anda dengan lagu individual tentang bajingan itu daripada tentang orang tak dikenal yang menghancurkan hati Adele atau Alanis Morissette. Itu lagu bahkan akan mengingatkan Anda tentang kejadian nyata dari hubungan Anda, yang mana tidak ada orang lain di dunia yang tahu tentang itu. Tentu saja, seni yang dipersonalisasi mungkin tidak akan pernah populer, karena orang akan menyukai terus memilih hit umum yang disukai semua orang. Bagaimana Anda bisa menari atau bernyanyi bersama untuk sebuah lagu yang tidak ada orang selain kamu yang tahu? Tetapi algoritma bisa terbukti lebih mahir dalam menghasilkan hit global daripada kelangkaan yang dipersonalisasi. Dengan menggunakan database biometrik besar-besaran yang dikumpulkan dari jutaan orang, file algoritma dapat mengetahui tombol biokimia mana yang harus ditekan menghasilkan hit global yang akan membuat semua orang berayun seperti orang gila di lantai dansa. Jika seni benar-benar tentang menginspirasi atau memanipulasi manusia emosi, sedikit jika ada musisi manusia yang memiliki kesempatan untuk bersaing dengan algoritma seperti itu, karena mereka tidak dapat mencocokkannya dalam memahami instrumen utama yang mereka mainkan, sistem biokimia manusia. Akankah semua ini menghasilkan seni yang hebat? Itu tergantung definisi seni. Jika kecantikan memang ada di telinga pendengarnya, dan jika pelanggan selalu benar, maka algoritma biometrik memiliki peluang untuk menghasilkan karya seni terbaik sejarah. Jika seni adalah tentang sesuatu yang lebih dalam dari emosi manusia, dan seharusnya mengungkapkan kebenaran di luar getaran biokimia kami, algoritma biometrik mungkin bukan artis yang bagus. Tapi kebanyakan manusia juga tidak. Untuk masuk pasar seni dan menggantikan banyak komposer dan artis manusia, algoritma tidak harus dimulai langsung dengan melampaui Tchaikovsky. Itu akan cukup jika mereka mengungguli Britney Spears. Pekerjaan baru? Hilangnya banyak pekerjaan tradisional dalam segala hal mulai dari seni hingga perawatan kesehatan sebagian diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja manusia baru. Dokter yang fokus pada mendiagnosis penyakit yang diketahui dan memberikan perawatan yang sudah dikenal mungkin akan digantikan oleh dokter AI. Tapi justru karena itu, akan ada lebih banyak uang yang harus dibayar oleh dokter manusia dan asisten laboratorium penelitian inovatif dan mengembangkan obat-obatan baru atau bedah prosedur. AI dapat membantu menciptakan pekerjaan manusia baru dengan cara lain. Bukan manusia bersaing dengan AI, mereka dapat fokus pada layanan dan peningkatan AI. Untuk misalnya, penggantian pilot manusia dengan drone telah menghilangkan beberapa pekerjaan tetapi menciptakan banyak peluang baru dalam pemeliharaan, kendali jarak jauh, analisis data dan keamanan cyber. Angkatan bersenjata AS membutuhkan 30 orang mengoperasikan setiap drone predator atau Reaper tak berawak yang terbang di atas Suriah. Sementara menganalisis hasil panen informasi menempati setidaknya 80 lebih banyak orang. Pada 2015 Angkatan Udara AS kekurangan manusia yang cukup terlatih untuk itu mengisi semua posisi ini, dan karena itu menghadapi krisis ironis dalam menjalankannya pesawat tak berawak. Jika demikian, pasar kerja tahun 2050 mungkin akan dicirikan oleh human AI kerjasama daripada persaingan. Di bidang mulai dari kepolisian hingga perbankan, tim manusia plus AI bisa mengungguli manusia dan komputer. Setelah program catur IBM Deep Blue mengalahkan Garry Kasparov 1997, manusia tidak berhenti bermain catur. Alih-alih, berkat pelatih AI master catur manusia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan setidaknya untuk sementara waktu tim human AI yang dikenal sebagai Centaurus, mengungguli manusia dan komputer dalam catur. AI juga dapat membantu merawat detektif terbaik, bankir dan tentara dalam sejarah masalah dengan semua pekerjaan baru seperti itu. Bagaimanapun, adalah bahwa mereka mungkin akan menuntut keahlian tingkat tinggi. Dan karena itu tidak akan memecahkan masalah dari pekerja tidak terampil yang menganggur. Menciptakan pekerjaan manusia baru mungkin terbukti lebih mudah daripada melatih kembali manusia untuk benar-benar mengisi pekerjaan ini. Selama sebelum gelombang otomatisasi, orang biasanya dapat beralih dari satu rutinitas rendah pekerjaan keterampilan yang lain. Pada tahun 1920 seorang buruh tani di PHK karena mekanisasi pertanian bisa mencari pekerjaan baru di pabrik yang memproduksi traktor. Pada 1980 seorang pekerja pabrik yang menganggur dapat mulai bekerja sebagai kasir di supermarket. Perubahan pekerjaan seperti itu layak,
Karena pindah dari pertanian ke pabrik dan dari pabrik ke supermarket hanya membutuhkan pelatihan ulang yang terbatas. Namun pada tahun 2050, seorang kasir atau pekerja tekstil kehilangan pekerjaannya karena robot wasia hampir tidak bisa mulai bekerja sebagai peneliti kanker, sebagai operator drone, atau sebagai bagian dari tim perbankan AI manusia. Mereka tidak akan memiliki yang dibutuhkan keterampilan. Dalam Perang Dunia Pertama masuk akal untuk mengirim jutaan mentah wajib militer untuk mengisi senapan mesin dan mati dalam jumlah ribuan. Mereka keterampilan individu tidak terlalu berarti. Hari ini, meskipun kekurangan drone operator dan analis data, Angkatan Udara AS tidak mau mengisi celah tersebut dengan putus sekolah Walmart. Anda tidak akan menyukai perekrutan yang tidak berpengalaman salah mengira pesta pernikahan Afghanistan sebagai konferensi tingkat tinggi Taliban. Akibatnya, meskipun banyak muncul pekerjaan manusia baru, kami mungkin menyaksikan munculnya kelas baru yang tidak berguna. Kita mungkin benar-benar mendapatkan yang terburuk dari kedua dunia, menderita dari yang tinggi secara bersamaan pengangguran dan kekurangan tenaga kerja terampil. Banyak orang mungkin berbagi nasib bukan pengemudi gerobak abad ke-19 yang beralih ke mengemudi taksi, tapi kuda abad ke-19 yang semakin didorong keluar dari pasar kerja sama sekali. Selain itu, tidak ada pekerjaan manusia yang tersisa yang akan aman dari ancaman otomatisasi masa depan, karena pembelajaran mesin dan robotika akan terus berlanjut memperbaiki. Seorang kasir Walmart berusia 40 tahun yang menganggur yang kebetulan upaya manusia super berhasil menemukan kembali dirinya seperti yang mungkin dimiliki pilot drone untuk menemukan kembali dirinya lagi 10 tahun kemudian. Karena pada saat itu drone sudah terbang mungkin juga telah otomatis. Volatilitas ini juga akan membuatnya semakin meningkat sulit untuk mengatur serikat atau mengamankan hak-hak tenaga kerja. Sudah hari ini, banyak pekerjaan baru di negara maju melibatkan pekerjaan sementara yang tidak terlindungi, freelancing dan pertunjukan satu kali. Bagaimana Anda menyatukan sebuah profesi itu jamur dan menghilang dalam satu dekade? Demikian pula, tim centaur manusia komputer kemungkinan besar akan dikarakterisasi oleh tarik-menarik konstan antara manusia dan komputer, bukan menetap untuk kemitraan seumur hidup. Tim dibuat secara eksklusif dari manusia, seperti Sherlock Holmes dan Dr. Watson, biasanya berkembang secara permanen hierarki dan rutinitas yang berlangsung selama beberapa dekade. Tapi seorang detektif manusia yang beke dengan sistem komputer IBM Watson, yang menjadi terkenal setelahnya memenangkan acara kuis TV Ask Jeopardy. Pada tahun 2011, akan menemukan bahwa setiap rutinitas adalah undangan untuk gangguan, dan setiap hierarki adalah undangan untuk revolusi. Sahabat kemarin mungkin akan berubah menjadi sahabat esok hari pengawas, dan semua protokol dan manual harus ditulis ulang setiap tahun. Melihat lebih dekat pada dunia catur mungkin menunjukkan di mana letak berbagai hal menuju dalam jangka panjang. Memang benar selama beberapa tahun setelah Deep Blue mengalahkan Kasparov, kerjasama manusia komputer berkembang dalam catur. Namun di tahun-tahun belakangan ini komputer telah menjadi begitu pandai bermain catur sehingga menjadi milik kolaborator manusia kehilangan nilainya, dan mungkin akan segera menjadi sama sekali tidak relevan. Pada 7 Desember 2017, tonggak penting tercapai, bukan ketika komputer mengalahkan manusia dalam catur, itu berita lama, tetapi ketika Google program AlphaZero mengalahkan program Stockfish 8. Stockfish 8 adalah juara catur komputer dunia tahun 2016. Ia memiliki akses ke abad akumulasi pengalaman manusia dalam catur, serta komputer selama beberapa dekade pengalaman. Ia mampu menghitung 70 juta posisi catur per detik. Sebaliknya, AlphaZero hanya melakukan 80.000 kalkulasi per detik, dan pencipta manusianya tidak pernah mengajarkannya strategi catur apapun, bahkan tidak bukaan standar. Sebaliknya, AlphaZero menggunakan pembelajaran mesin terbaru prinsip belajar sendiri catur dengan bermain melawan dirinya sendiri. Namun demikian, dari ratusan game yang dimainkan oleh AlphaZero melawan Stockfish, AlphaZero menang 28 dan seri 72. Itu tidak kalah sekalipun. Sejak AlphaZero tidak belajar apapun dari manusia manapun, banyak dari gerakan kemenangannya dan strategi tampak tidak konvensional bagi mata manusia. Mungkin saja dianggap kreatif, jika tidak benar-benar jenius. Mempersiapkan pertandingan melawan Stockfish, dan mengembangkan naluri jenius. Dapatkah Anda menebak berapa lama waktu yang dibutuhkan AlphaZero untuk belajar catur dari awal, ya? 4 jam. Itu bukan salah ketik. Selama berabad-abad, catur dianggap sebagai salah satu dari puncak kemuliaan kecerdasan manusia. AlphaZero beranjak dari ucapkan ketidaktahuan untuk penguasaan kreatif dalam 4 jam, tanpa bantuan manusia manapun panduan. AlphaZero bukan satu-satunya perangkat lunak imajinatif di luar sana. Banyak program sekarang secara rutin mengungguli pemain catur manusia tidak hanya secara kasar perhitungan, tetapi bahkan dalam kreativitas.
Dalam turnamen catur khusus manusia, juri terus mencari pemain yang mencoba menipu secara diam-diam mendapatkan bantuan dari komputer. Salah satu cara untuk menangkap Ceat adalah dengan memantau tingkat orisinalitas yang ditampilkan pemain. Jika mereka bermain sangat kreatif bergerak, hakim akan sering curiga bahwa ini tidak mungkin manusia bergerak. Itu harus berupa gerakan komputer. Setidaknya dalam catur, kreativitas sudah ada merek dagang komputer daripada manusia. Karenanya jika catur adalah batu bara kita kenari tambang, kami diperingatkan bahwa kenari sedang sekarat. Apa yang terjadi hari ini pada tim catur manusia AI mungkin terjadi di masa mendatang tim human AI dalam kepolisian, kedokteran, dan perbankan juga. Akibatnya, menciptakan pekerjaan baru dan melatih kembali orang untuk mengisinya bukan upaya satu kali. Revolusi AI tidak akan menjadi peristiwa penting, setelah itu pasar kerja akan memasuki ekuilibrium baru. Sebaliknya, itu akan menjadi aliran gangguan yang semakin besar. Saat ini sudah sedikit karyawan berharap untuk bekerja di pekerjaan yang sama sepanjang hidup mereka. Pada tahun 2050, bukan hanya gagasan tentang pekerjaan seumur hidup, tetapi bahkan gagasan profesi seumur hidup mungkin saja tampak kuno. Bahkan jika kita dapat terus-menerus menemukan pekerjaan baru dan melatih kembali tenaga kerja, kita mungkin bertanya-tanya apakah rata-rata manusia akan memiliki emosi stamina yang diperlukan untuk kehidupan pergolakan tanpa akhir seperti itu. Perubahan selalu stres, dan dunia yang sibuk di awal abad ke-21 telah menghasilkan epidemi stres global. Sebagai volatilitas pasar kerja dan karir individu meningkat, apakah orang mampu mengatasinya? Kita akan mungkin membutuhkan teknik pengurangan stres yang jauh lebih efektif, mulai dari obat melalui umpan balik saraf untuk meditasi, untuk mencegah pikiran sapiens dari gertakan. Pada tahun 2050, kelas tidak berguna mungkin muncul bukan hanya karena kurangnya pekerjaan atau pendidikan yang relevan, tetapi juga karena stamina mental yang tidak mencukupi. Jelas, sebagian besar ini hanyalah spekulasi. Pada saat penulisan, awal 2018, otomatisasi telah mengganggu banyak industri tetapi tidak menghasilkan pengangguran besar-besaran. Faktanya, di banyak negara, seperti Amerika Serikat, pengangguran berada pada titik terendah dalam sejarah. Tidak ada yang tahu pasti seperti apa pembelajaran mesin dan otomatisasi akan berdampak pada berbagai profesi per tradisi Buddha embangan yang relevan, terutama karena mereka bergantung padanya serta terobosan teknologi murni. Jadi keputusan politik dan bahkan setelah kendaraan self-driving membuktikan diri lebih aman dan lebih murah daripada pengemudi manusia, politisi dan konsumen mungkin tetap memblokir berubah selama bertahun-tahun, mungkin beberapa dekade. Namun, kita tidak bisa membiarkan diri kita berpuas diri. Ini berbahaya hanya untuk berasumsi bahwa cukup banyak pekerjaan baru akan muncul untuk mengimbangi apapun kerugian. Fakta bahwa ini telah terjadi selama gelombang otomatisasi sebelumnya sama sekali tidak ada jaminan bahwa hal itu akan terjadi lagi dalam keadaan yang sangat berbeda kondisi abad ke-21. Potensi sosial dan politik gangguan begitu mengkhawatirkan bahkan jika probabilitas masa sistemik pengangguran rendah, kita harus menanggapinya dengan sangat serius. Pada abad ke-19 revolusi industri menciptakan yang baru kondisi dan permasalahan yang tidak ada satupun sosial, ekonomi dan model politik bisa diatasi. Feodalisme, monarki dan tradisional agama tidak diadaptasi untuk mengelola kota metropolitan industri, jutaan pekerja yang tercerabut, atau sifat modern yang terus berubah ekonomi. Akibatnya, umat manusia harus mengembangkan model yang sepenuhnya baru, demokrasi liberal, kediktatoran komunis dan rezim fasis, dan itu membutuhkan lebih dari satu abad perang dan revolusi yang mengerikan untuk bereksperimen dengan model ini, pisahkan gandum dari sekam, dan terapkan solusi terbaik. Pekerja anak di tambang batu bara di Chkensian, Perang Dunia Pertama dan kelaparan besar Ukraina tahun 1932 hanya sebagian kecil dari biaya sekolah yang dibayarkan manusia. Tantangan yang diajukan kepada umat manusia di abad ke-21 oleh infotech dan bioteknologi bisa dibilang jauh lebih besar daripada tantangan yang diajukan di era sebelumnya dengan mesin uap, rel kereta api dan listrik. Dan diberi kekuatan destruktif yang sangat besar dari peradaban kita tidak bisa membayar lebih model gagal, perang dunia dan revolusi berdarah. Kali ini, model yang gagal dapat mengakibatkan perang nuklir, rekayasa genetika monstrositas, dan kerusakan lengkap biosfer. Karena itu, kita harus melakukan lebih baik daripada yang kita lakukan dalam menghadapi revolusi industri. Dari eksploitasi hingga tidak relevan. Solusi potensial terbagi dalam 3 kategori utama, apa yang harus dilakukan agar bisa mencegah pekerjaan hilang, apa yang harus dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja baru yang cukup dan apa yang harus dilakukan jika, terlepas dari upaya terbaik kami, kehilangan pekerjaan secara signifikan penciptaan lapangan kerja.
Mencegah kehilangan pekerjaan sama sekali adalah hal yang tidak menarik dan mungkin tidak dapat deep strategi. Karena itu berarti melepaskan potensi positif AI yang sangat besar dan robotika. Namun demikian, pemerintah mungkin memutuskan untuk memperlambat menurunkan kecepatan otomatisasi, untuk mengurangi guncangan yang dihasilkan dan berikan waktu untuk penyesuaian kembali. Teknologi tidak pernah deterministik, dan itu fakta bahwa sesuatu bisa dilakukan tidak berarti harus dilakukan. Peraturan pemerintah berhasil memblokir teknologi baru meskipun mereka layak secara komersial dan menguntungkan secara ekonomi. Misalnya untuk selama beberapa dekade kami memiliki teknologi untuk menciptakan pasar organ manusia, lengkap dengan peternakan tubuh manusia dalam keadaan terbelakang negara dan permintaan yang hampir tak terpuaskan dari pembeli kaya yang putus asa. Peternakan tubuh seperti itu bisa bernilai ratusan miliar dolar. Namun peraturan telah mencegah perdagangan bebas bagian tubuh manusia, dan meskipun di sana adalah pasar gelap organ, jauh lebih kecil dan lebih terbatas daripada apa yang bisa diharapkan. Memperlambat laju perubahan mungkin memberi kita waktu untuk membuat cukup yang baru pekerjaan untuk menggantikan sebagian besar kerugian. Padahal seperti disebutkan sebelumnya, ekonomi kewirausahaan harus dibarengi dengan revolusi dalam pendidikan dan psikologi. Mengasumsikan bahwa pekerjaan baru tidak hanya menjadi pemerintahan sinecures, mereka mungkin akan menuntut keahlian tingkat tinggi. Dan sebagai AI terus meningkat, karyawan manusia perlu berulang kali belajar baru keterampilan dan mengubah profesi mereka. Pemerintah harus turun tangan, keduanya dengan mensubsidi sektor pendidikan seumur hidup, dan dengan menyediakan jaring pengaman untuk periode transisi yang tak terhindarkan. Jika seorang mantan pilot drone berusia 40 tahun mengat 3 tahun untuk menemukan kembali dirinya sebagai perancang dunia virtual, mungkin dia membutuhkan banyak bantuan pemerintah untuk menghidupi dirinya dan keluarganya selama itu waktu. Skema semacam ini sedang dirintis di Skandinavia, di mana pemerintah mengikuti moto, melindungi pekerja, bukan pekerjaan. Namun meskipun bantuan pemerintah yang cukup datang, itu masih jauh dari jelas apakah miliaran orang dapat berulang kali menemukan kembali diri mereka sendiri tanpa kehilangan keseimbangan mental mereka. Makanya, meski segala upaya kita signifikan persentase umat manusia didorong keluar dari pasar kerja, kami harus melakukannya mengeksplorasi model baru untuk masyarakat pasca kerja, ekonomi pasca kerja, dan politik pasca kerja. Langkah pertama adalah dengan jujur mengakui bahwa sosial, model ekonomi dan politik yang kita warisi dari masa lalu adalah tidak memadai untuk menghadapi tantangan seperti itu. Ambil contoh, komunisme. Karena otomatisasi mengancam untuk mengguncang sistem kapitalis ke pondasinya, orang mungkin mengira itu komunisme bisa kembali. Tetapi komunisme tidak dibangun untuk mengeksploitasi semacam itu krisis. Komunisme abad ke-20 mengasumsikan bahwa kelas pekerja sangat penting bagi perekonomian, dan pemikir komunis mencoba untuk mengajar proletariat bagaimana menerjemahkan kekuatan ekonominya yang sangat besar ke dalam pengaruh politik. Rencana politik komunis menyerukan revolusi kelas pekerja. Bagaimana relevan akan ajaran-ajaran ini jika masa kehilangan nilai ekonominya, dan oleh karena itu perlu berjuang melawan hal-hal yang tidak relevan daripada melawan eksploitasi? Bagaimana Anda memulai revolusi kelas pekerja tanpa kelas pekerja? Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa manusia tidak akan pernah bisa menjadi secara ekonomi tidak relevan, karena meskipun mereka tidak dapat bersaing dengan AI di tempat kerja, mereka akan selalu dibutuhkan sebagai konsumen. Namun, masih jauh dari pasti bahwa ekonomi masa depan akan membutuhkan kita bahkan sebagai konsumen. Mesin dan komputer bisa melakukan itu juga. Secara teoritis, Anda dapat memiliki ekonomi di mana sebuah perusahaan pertambangan memproduksi dan menjual besi ke robotika korporasi. Korporasi robotika memproduksi dan menjual robot ke perusahaan pertambangan, yang menambang lebih banyak besi, yang digunakan untuk menghasilkan lebih robot, dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan ini dapat tumbuh dan berkembang hingga jauh mencapai galaksi, dan yang mereka butuhkan hanyalah robot dan komputer. Mereka bahkan tidak membutuhkan manusia untuk membeli produknya. Memang, komputer dan algoritma sudah mulai hari ini berfungsi sebagai klien selain produsen. Di bursa saham, untuk misalnya, algoritma menjadi pembeli obligasi yang paling penting, saham dan komoditas. Begitu pula dalam bisnis periklanan yang paling banyak pelanggan penting dari semua adalah algoritma pencarian Google. Saat orang mendesain halaman web, mereka seringkali memenuhi selera Google algoritma pencarian daripada selera manusia manapun. Algoritma jelas tidak memiliki kesadaran. Tidak seperti manusia konsumen, mereka tidak dapat menikmati apa yang mereka beli, dan keputusan mereka tidak dibentuk oleh sensasi dan emosi. Algoritma pencarian Google tidak bisa cicipi es krim. Namun, algoritma memilih hal-hal berdasarkan internalnya perhitungan dan preferensi bawaan, dan preferensi ini semakin meningkat membentuk dunia kita.
Algoritma pencarian Google memiliki rasa yang sangat canggih dalam hal peringkat halaman web vendor es krim, dan yang paling banyak vendor es krim yang sukses di dunia adalah orang-orang dari Google. Algoritma menempati urutan pertama, bukan yang menghasilkan es krim paling enak. Saya tahu ini dari pengalaman pribadi. Saat saya menerbitkan buku, file penerbit meminta saya untuk menulis deskripsi singkat yang mereka gunakan untuk publisitas online. Tetapi mereka memiliki seorang ahli khusus, yang menyesuaikan apa yang saya tulis dengan selera dari algoritma Google. Pakar memeriksa teks saya, dan berkata, jangan gunakan kata ini, gunakan kata itu sebagai gantinya. Maka kita akan mendapat lebih banyak perhatian dari algoritma Google. Kami tahu bahwa jika kami hanya bisa menangkap perhatian algoritma, kita dapat mengambil manusia begitu saja. Jadi jika manusia dibutuhkan bukan sebagai produsen maupun sebagai konsumen, apa akan melindungi kelangsungan hidup fisik dan kesejahteraan psikologis mereka? Kita tidak bisa menunggu krisis meletus dengan kekuatan penuh sebelum kita mulai mencari untuk mendapatkan jawaban. Saat itu semuanya akan terlambat. Untuk mengatasi gangguan teknologi dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya pada abad ke-21 kita perlu mengembangkan model sosial dan ekonomi baru secepatnya bisa jadi. Model-model ini harus dipandu oleh prinsip perlindungan manusia daripada pekerjaan. Banyak pekerjaan membosankan yang membosankan, tidak berharga penghematan. Tidak ada yang diimpikan dalam hidup adalah menjadi kasir. Yang harus kita fokuskan adalah menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dan melindungi status sosial mereka dan harga diri. Salah satu model baru, yang semakin mendapat perhatian, adalah universal basic pendapatan. UBI mengusulkan agar pemerintah mengenakan pajak kepada para miliarder dan perusahaan yang mengendalikan algoritma dan robot, dan menggunakan uang itu untuk memberi setiap orang gaji besar yang menutupi kebutuhan pokoknya kebutuhan. Ini akan melindungi orang miskin dari kehilangan pekerjaan dan dislokasi ekonomi, sambil melindungi orang kaya dari kemarahan populis. Usulan ide terkait memperluas jangkauan aktivitas manusia yang dianggap sebagai pekerjaan. Di sekarang, miliaran orang tua merawat anak-anak, tetangga menjaga satu yang lain, dan warga mengorganisir komunitas, tanpa salah satu dari ini yang berharga aktivitas yang diakui sebagai pekerjaan. Mungkin kita perlu menyalakan saklar pikiran, dan menyadari bahwa merawat anak bisa dibilang yang paling penting dan pekerjaan yang menantang di dunia. Jika demikian, tidak akan ada kekurangan pekerjaan bahkan jika komputer dan robot menggantikan semua driver, bankir, dan pengacara. Pertanyaannya, tentu saja, siapa yang akan mengevaluasi dan membayar untuk yang baru ini pekerjaan yang diakui? Dengan asumsi bayi berusia 6 bulan tidak akan membayar gaji bagi ibu mereka, pemerintah mungkin harus mengambil alih sendiri. Dengan asumsi, juga, bahwa kita ingin gaji ini menutupi semua keluarga kebutuhan dasar, hasil akhirnya akan menjadi sesuatu yang tidak jauh berbeda pendapatan dasar universal. Alternatifnya, pemerintah dapat mensubsidi layanan dasar universal daripada pendapatan. Bukannya memberikan uang kepada orang yang kemudian berbelanja sekitar untuk apapun yang mereka inginkan, pemerintah mungkin memberikan subsidi gratis pendidikan, perawatan kesehatan gratis, transportasi gratis, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya visi utopis komunisme. Padahal komunis berencana untuk memulai revolusi kelas pekerja mungkin sudah ketinggalan zaman. Mungkin kita harus melakukannya masih ingin mewujudkan tujuan komunis dengan cara lain? Masih diperdebatkan apakah lebih baik menyediakan dasar universal bagi orang-orang pendapatan, surga kapitalis, atau layanan dasar universal, komunis Firdaus. Kedua opsi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi tidak masalah surga mana yang Anda pilih, masalah sebenarnya adalah dalam mendefinisikan apa yang universal dan dasar sebenarnya berarti. Apa itu universal? Ketika orang berbicara tentang dukungan dasar universal, baik dalam bentuk pendapatan atau layanan, biasanya berarti dukungan dasar nasional. Sampai sekarang, semuanya inisiatif UBI hanya bersifat nasional atau kota. Pada bulan Januari 2017, Finlandia memulai eksperimen 2 tahun, menyediakan 2.000 orang Finlandia yang menganggur dengan 560 euro sebulan, terlepas dari apakah mereka mendapatkan pekerjaan atau tidak. Eksperimen serupa sedang dilakukan di Provinsi Ontario di Kanada, di kota Livorno di Italia, dan di beberapa kota di Belanda. Pada 2016 Swiss mengadakan referendum tentang pelembagaan pendapatan dasar nasional skema, tetapi pemilih menolak gagasan itu. Masalah dengan skema nasional dan kota seperti itu, bagaimanapun, adalah itu korban utama otomatisasi mungkin tidak tinggal di Finlandia, Ontario, Livorno atau Amsterdam. Globalisasi telah membuat orang di satu negara sama sekali bergantung pada pasar di negara lain,
Tetapi otomatisasi mungkin akan rusak sebagian besar dari jaringan perdagangan global ini dengan konsekuensi bencana bagi tautan terlemah. Pada abad ke-20, negara berkembang mengalami kekurangan alam sumber daya membuat kemajuan ekonomi terutama dengan menjual tenaga kerja murah pekerja tidak terampil mereka. Saat ini jutaan orang Bangladesh mencari nafkah dengan memproduksi kemeja dan menjualnya ke pelanggan di Amerika Serikat. Sementara orang-orang di Bangalore memperoleh penghasilan tetap di pusat panggilan terkait dengan keluhan pelanggan Amerika. Namun dengan munculnya AI, robot, dan printer 3D, tenaga kerja murah yang tidak terampil akan menjadi jauh kurang penting. Bukannya membuat kemeja di Dhaka dan mengirimkannya ke AS, Anda dapat membeli kode kemeja secara online dari Amazon dan mencetaknya di New York. Toko Zara dan Prada di Fifth Avenue bisa diganti dengan pusat percetakan 3D di Brooklyn, dan beberapa orang bahkan mungkin memiliki printer di rumah. Secara bersamaan, bukan menelepon layanan pelanggan di Bangalore untuk mengeluh tentang printer Anda dapat berbicara dengan perwakilan AI di awan Google, yang memiliki aksen dan nada suara disesuaikan dengan preferensi Anda. Penganggur baru pekerja dan operator pusat panggilan di Dhaka dan Bangalore tidak memiliki pendidikan yang diperlukan untuk beralih ke mendesain kemeja atau tulisan modis kode komputer. Jadi bagaimana mereka bertahan? Jika printer AI dan 3D memang mengambil alih dari Bangladesh dan Bangaloreans, pendapatan yang sebelumnya mengalir ke Asia Selatan sekarang akan mengisi pundi-pundi beberapa raksasa teknologi di California. Bukan ekonomi pertumbuhan memperbaiki kondisi di seluruh dunia, kita mungkin melihat sangat besar kekayaan baru tercipta di pusat-pusat teknologi tinggi seperti Silicon Valley, sementara banyak lainnya negara berkembang runtuh. Tentu saja, beberapa negara berkembang, termasuk India dan Bangladesh, mungkin maju cukup cepat untuk bergabung dengan tim pemenang. Diberikan cukup waktu, anak atau cucu pekerja tekstil dan operator call center mungkin menjadi insinyur dan pengusaha yang membangun dan memiliki komputer dan printer 3D. Tetapi waktu untuk melakukan transisi seperti itu adalah kehabisan. Di masa lalu, tenaga kerja murah tidak terampil telah berfungsi sebagai jaminan menjembatani kesenjangan ekonomi global, dan bahkan jika suatu negara maju perlahan, itu bisa berharap untuk mencapai keselamatan pada akhirnya. Mengambil langkah yang benar itu lebih penting daripada membuat kemajuan yang cepat. Namun sekarang jembatan itu ada gemetar, dan mungkin akan segera runtuh. Mereka yang telah melewatinya, lulus dari tenaga kerja murah ke industri keterampilan tinggi, mungkin akan baik. Tetapi mereka yang tertinggal mungkin akan terjebak di jalan yang salah sisi jurang, tanpa sarana untuk menyeberang. Apa yang kamu kerjakan ketika tidak ada yang membutuhkan pekerja tidak terampil murah Anda, dan Anda tidak memiliki sumber daya untuk membangun sistem pendidikan yang baik dan mengajari mereka keterampilan baru, lalu bagaimana nasib mereka yang tersesat? Para pemilih Amerika mungkin setuju bahwa pajak dibayar oleh Amazon dan Google untuk as mereka bisnis dapat digunakan untuk memberikan tunjangan atau layanan gratis kepada pengangguran penambang di Pennsylvania dan pengemudi taksi pengangguran di New York. Namun, akankah pemilih Amerika juga setuju bahwa pajak ini harus dikirim untuk mendukung pengangguran di tempat-tempat yang didefinisikan oleh Presiden Trump sebagai lubang kotor negara? Jika Anda percaya itu, Anda mungkin juga percaya bahwa Sinterklaas dan kelinci Paskah akan menyelesaikan masalah. Apa dasar? Dukungan dasar universal dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi tidak ada definisi yang diterima untuk itu. Dari yang murni biologis perspektifnya, sapiens hanya membutuhkan 1,500–2,500 kalori per hari untuk itu bertahan. Lebih dari itu adalah kemewahan. Namun di atas biologis ini garis kemiskinan, setiap budaya dalam sejarah mendefinisikan kebutuhan tambahan sebagai dasar. Eropa abad pertengahan, akses ke pelayanan gereja dipandang lebih dari itu lebih penting daripada makanan, karena itu menjaga jiwa kekal Anda daripada tubuh fana Anda. Di Eropa saat ini, pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak layanan dianggap kebutuhan dasar manusia, dan beberapa bahkan berpendapat bahwa akses internet sekarang penting bagi setiap pria, wanita, dan anak. Jika pada tahun 2050 pemerintah dunia bersatu setuju untuk mengenakan pajak kepada Google, Amazon, Baidu dan Tencent untuk memberikan dukungan dasar bagi setiap manusia di bumi, di Dhaka serta di Detroit, bagaimana mereka mendefinisikan dasar? Misalnya, apa yang dimaksud dengan pendidikan dasar? Hanya membaca dan menulis, atau juga membuat kode komputer dan memainkan biola? Hanya 6 tahun sekolah dasar, atau semuanya sampai gelar PhD? Dan bagaimana dengan perawatan kesehatan? Jika pada tahun 2050 kemajuan medis memungkinkan untuk memperlambat penuaan proses dan secara signifikan memperpanjang umur manusia, akan perawatan baru tersedia untuk semua 10 miliar manusia di planet ini, atau hanya untuk beberapa miliarder? Jika bioteknologi memungkinkan orang tua meningkatkan anak-anak mereka,
Apakah ini akan dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia? Atau akankah kita melihat umat manusia membelah menjadi kasta biologis yang berbeda, dengan manusia super yang kaya menikmati kemampuan yang jauh melampaui Homo sapiens yang malang? Apapun cara yang Anda pilih untuk mendefinisikan kebutuhan dasar manusia, setelah Anda memberikannya kepada semua orang secara gratis, mereka akan diterima begitu saja, dan kemudian persaingan sosial yang sengit dan perjuangan politik akan berfokus pada non-kemewahan dasar. Apakah itu mobil self-driving mewah, akses ke virtual reality taman, atau badan rekayasa hayati yang ditingkatkan. Padahal jika masa menganggur tidak memiliki aset ekonomi, sulit untuk melihat bagaimana mereka bisa berharap mendapatkan kemewahan seperti itu. Akibatnya jurang antara orang kaya, Tencent manajer dan pemegang saham Google, dan orang miskin, mereka yang bergantung pada pendapatan dasar universal, mungkin tidak hanya menjadi lebih besar, tetapi sebenarnya tidak bisa dijembatani. Oleh karena itu, bahkan jika beberapa skema dukungan universal memberikan bantuan kepada orang M2050 dengan perawatan kesehatan dan pendidikan yang jauh lebih baik daripada hari ini, mereka mungkin menjadi sangat marah tentang ketidaksetaraan global dan kurangnya mobilitas sosial. Orang akan merasa bahwa sistem dicurangi terhadap mereka, bahwa pemerintah hanya melayani orang-orang super kaya, dan masa depan akan lebih buruk bagi mereka dan anak-anak mereka. Homo sapiens tidak dibangun untuk kepuasan. Kebahagiaan manusia tergantung kurang pada kondisi objektif dan lebih banyak pada harapan kita sendiri. Harapan, bagaimanapun, cenderung untuk beradaptasi dengan kondisi, termasuk kondisi orang lain. Ketika segala sesuatunya membaik, ekspektasi membengkak, dan akibatnya, bahkan perbaikan dramatis dalam kondisi mungkin membuat kita seperti ini tidak puas seperti sebelumnya. Jika dukungan dasar universal ditujukan untuk meningkatkan kondisi objektif rata-rata orang pada tahun 2050, itu memiliki peluang yang adil berhasil. Tetapi jika itu ditujukan untuk membuat orang secara subjektif lebih puas dengan nasib mereka dan mencegah ketidakpuasan sosial, kemungkinan besar akan gagal. Untuk benar-benar mencapai tujuannya, dukungan dasar universal harus ada dilengkapi dengan beberapa pengejaran yang berarti, mulai dari olahraga hingga agama. Mungkin eksperimen paling sukses sejauh ini dalam cara menjalani hidup yang puas kehidupan di dunia pasca kerja telah dilakukan di Israel. Di sana, sekitar 50% pria Yahudi ultra-ortodoks tidak pernah bekerja. Mereka mendedikasikan hidup mereka untuk mempelajari kitab suci dan melakukan ritual keagamaan. Mereka dan mereka keluarga tidak kelaparan, sebagian karena istrinya sering bekerja, dan sebagian lagi karena pemerintah memberi mereka subsidi yang murah hati dan gratis layanan, memastikan bahwa mereka tidak kekurangan kebutuhan dasar hidup. Itulah dukungan dasar universal avant la lettre. Meskipun mereka miskin dan menganggur, dalam survei demi survei ini pria Yahudi ultra-ortodoks melaporkan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi daripada siapapun bagian lain dari masyarakat Israel. Ini karena kekuatan mereka ikatan komunitas, serta makna mendalam yang mereka temukan dalam belajar kitab suci dan melakukan ritual. Sebuah ruangan kecil penuh dengan pria Yahudi mendiskusikan Talmud mungkin akan menghasilkan lebih banyak kegembiraan, keterlibatan, dan wawasan dari pabrik tekstil besar yang penuh dengan tangan pabrik pekerja keras. Di survei global tentang kepuasan hidup, Israel biasanya berada di dekat puncak, sebagian berkat kontribusi dari orang-orang miskin yang menganggur ini. Orang Israel sekuler sering mengeluh dengan getir bahwa kaum ultra-ortodoks tidak berkontribusi cukup bagi masyarakat, dan menjalani kerja keras orang lain. Sekuler orang Israel juga cenderung berpendapat bahwa cara hidup ultra-ortodoks adalah tidak berkelanjutan, terutama karena keluarga ultra-ortodoks memiliki 7 anak rata-rata. Cepat atau lambat, negara tidak akan mampu mendukung begitu banyak orang pengangguran, dan ultra-ortodoks harus pergi bekerja. Namun itu mungkin justru sebaliknya. Saat robot dan AI mendorong manusia keluar dari pekerjaannya pasar, kaum Yahudi ultra-ortodoks mungkin akan dilihat sebagai model dari masa depan daripada sebagai fosil dari masa lalu. Tidak semua orang akan menjadi Yahudi ortodoks dan pergi ke yeshiva untuk mempelajari Talmud. Tapi dalam kehidupan dari semua orang, pencarian makna dan komunitas mungkin mengalahkan mencari pekerjaan. Jika kita berhasil menggabungkan jaring pengaman ekonomi universal dengan yang kuat komunitas dan pengejaran yang berarti, kehilangan pekerjaan karena algoritma mungkin benar-benar berubah menjadi berkah. Kehilangan kendali atas hidup kita, bagaimanapun, adalah skenario yang jauh lebih menakutkan. Terlepas dari bahaya masa pengangguran, yang harus lebih kita khawatirkan adalah pergeseran masuk otoritas dari manusia ke algoritma, yang mungkin menghancurkan yang tersisa keyakinan pada cerita liberal dan membuka jalan bagi kebangkitan kediktatoran digital.